Di video kali ini kita akan membahas ya langkah awal sebelum teman-teman itu memulai jualan online, yaitu riset market gitu ya. Materi ini bisa teman-teman dapatkan ya lengkap ya, termasuk TikTok Ads, Meta Ads dan juga Sipa Shopee di VIP member Mas Tova. Untuk link pendaftarannya teman-teman bisa klik link di bio atau di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe atau follow untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Nah, langkah-langkah riset produk atau riset market ya, mulai dari nol. Yang pertama ya, teman-teman, itu adalah tentukan niche ya. Ini adalah fondasi awal biar kamu nggak jualan asal-asalan. Nah, sebagai contoh, niche atau kategori produk itu adalah kesehatan dan herbal ya, kecantikan dan skincare, peralatan rumah tangga, fashion muslim, ibu dan anak, kebutuhan pria dewasa, hobi dan elektronik. Ini contohnya ya. Kemudian di sini tipsnya adalah pilih niche yang kamu pahami atau tertarik ya. Kalau teman-teman nggak tertarik terhadap niche tertentu ya teman-teman, saran saya tidak usah masuk ke dalamnya gitu ya. Kemudian punya pasar yang besar dan kebutuhan berulang. Banyak orang yang cari solusinya di internet. Itu tipsnya ya. Kemudian langkah kedua ya, setelah kita menentukan niche, itu tentukan kategori produk di niche tersebut. Misalnya, kamu pilih niche kecantikan dan skincare, maka cari subkategorinya ya. Berarti ke produknya ya, serum wajah, krim anti jerawat, sunscreen, lip serum, atau masker organik ya. Kemudian setelah teman-teman itu tentukan niche, kemudian kategori subkategorinya, teman-teman itu langkah ketiga adalah riset produk laris di marketplace. Bisa Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok. Nah, langkahnya yang pertama, cari nama produk umumnya. Misalnya ketik aja di pencarian Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok gitu ya, serum wajah. Filter penjualan tertinggi, ulasan terbanyak, catat produk yang penjualannya lebih dari 1.000 per bulan ya. Kemudian kalau teman-teman mau risetnya adalah di TikTok Shop, di akun TikTok gitu ya, cari hashtag produk viral, belanja di TikTok gitu ya. Kemudian lihat jumlah penonton dan komentar dari VT produk tersebut gitu ya. Di situ catat produk yang sering FYP. Langkah keempat, cek tren pencarian Google Trend. Nah, di situ teman-teman saya sudah sediakan linknya ya. Teman-teman bisa klik untuk masuk ke Google Trend ya. Seperti inilah tampilan Google Trend-nya. Kemudian di sini ketikkan ya subkategori atau produk yang akan teman-teman pasarkan. Ya. Silahkan teman-teman ketikkan ya. Di sini yang ketiga, cek apakah tren naik dan stabil. Nah, kita praktekin ya di Google Trend. Misalnya, nah, ini di Indonesia ya. Nah, seperti ini. Nah, langkahnya teman-teman, di situ saya juga sudah sediakan secara detail ya di sini. Masukkan kata kunci, serum wajah, ya kan, blender pekan ternak atau apa saja ya yang teman-teman akan lihat trennya. Nah, di sini bisa pakai beberapa kata kunci sekaligus untuk perbandingan. Kemudian di sini atur lokasi dan waktu. Lokasi pastikan pilih Indonesia, waktu 30 hari atau 12 bulan terakhir ya. Kategori bisa biarkan default aja. Jenis penelusuran, teman-teman bisa penelusuran web atau YouTube Search jika teman-teman itu mau nanti jualannya lewat konten YouTube gitu ya. Kemudian
teman-teman bisa analisa grafiknya gitu ya. Kita masukkan dulu, kita praktekin dulu ya. Nah, di sini kita atur 1 bulan atau 30 hari terakhir gitu ya. Seperti apa trennya. Nah, kayak gini. Kemudian 12 bulan. Nah, kebutuhannya cenderung di sini memang agak menurun dari tahun sebelumnya, tapi cenderung di sini stabil ya serum wajah. Teman-teman juga bisa di sini sub wilayahnya, wilayah mana yang sering mencari serum wajah. Nah, ini sebagai nanti lokasi target market teman-teman, gitu ya. Kalau teman-teman mau iklan di Ads Manager. Nah, di sini ada kata kunci query terkait ya, atau topik terkait di sini. Nah, ini yang paling tren untuk 1 bulan terakhir ini, gitu ya. Kemudian kita bisa cek langkahnya lagi, ya. Kemudian di sini analisa grafik naik atau stabil, gitu ya. Tadi cenderung stabil ya untuk serum. Ada minat konsumen yang konsisten, gitu ya. Jika grafik menurun, hati-hati, bisa jadi trennya sudah lewat, gitu ya. Jika grafik naik tajam, bisa jadi produk sedang viral, gitu ya. Jadi yang stabil-stabil aja kalau mau cari produk dengan permintaan yang konsisten gitu ya. Kemudian teman-teman bisa cek wilayah teratas dan keyword terkait gitu ya. Nah, di sini wilayah dengan minat tinggi bisa bantu kamu targetin iklan gitu ya. Top related queries, lihat kata kunci yang juga populer. Berarti di sini adalah kata kunci ini ya. Kata kunci ini ya. Wilayahnya ini ya. Situ. Kalau mau cek secara keseluruhannya, ini teman-teman bisa cek di sini. Tapi 5 teratas aja sudah cukup gitu. Atau teman-teman kalau mau untuk jangka panjang ya, benar-benar pengen bikin produk ini, teman-teman bisa juga cek 5 tahun terakhir permintaannya seperti apa. Nah, ini kalau 5 tahun terakhir dia cenderung turun, tapi nggak pernah cenderung turun ya. Nah, karena mungkin terlalu banyak persaingan di sini. Gitu. Tapi ini kan waktunya rentangnya adalah 5 tahun, maka masih sangat wajar. Ya, tinggal teman-teman itu pikirin aja unique selling point-nya gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam 12 bulan gitu, satu tahun dia cenderung stabil ya, tidak terlalu menurun ya. Situ. Kalau 3 bulan terakhir ya seperti apa? Nah, ini cenderung stabil ya. Seperti itu cara cek produk itu trennya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau teman-teman itu sudah menentukan trennya itu masuk gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman itu langkah kelima adalah cek kompetitor dan gaya iklan. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sini Ads Library. Nah, seperti ini, teman-teman kategorinya mau apa ya, semua kategori tinggal ketikkan aja serum jerawat misalnya. Nah, ini adalah kompetitor kalau teman-teman memilih serum jerawat nih. Nah, banyak banget kompetitornya ya. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa tiru gaya iklan dari masing-masing kompetitor itu gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa ya menggunakan di sini TikTok Creative Center ya. Nah, di sini juga ada nih panduannya. Kita cari top ads. Di sini.
Teman-teman bisa cari top ad di sini. Nah, ini contoh konten-konten yang bisa teman-teman terapin gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu istilahnya Indonesia ya, industrinya tinggal teman-teman beauty and personal care. Serum secara langsung nggak ada ya, kita pilih all aja. Nah, seperti ini ya untuk para wanita. Nah, ini gaya-gaya iklannya, teman-teman bisa contek di situ. Kemudian ya, ketika teman-teman sudah tentukan niche, kemudian tentukan kategori produknya, kemudian sudah cek, ya ini nggak saya praktekin ya, teman-teman tinggal cari aja di marketplace mana yang terlaris gitu ya di situ. Kemudian kisaran harganya berapa gitu ya. Kemudian ini cara teman-teman riset di akun TikToknya gitu ya. Ini di Google Trend. Kemudian teman-teman sudah cek kompetitor. Nah, selanjutnya adalah cek apakah yang banyak yang iklanin produk itu, seperti apa gaya kontennya, target pasar mereka gitu ya. Di situ. Kemudian langkah ke-6, hitung biaya dan potensi profit ya. Gunakan rumus harga jual dikurangi HPP, biaya iklan dikurangi admin marketplace gitu ya. Kalau teman-teman jualan di marketplace, kemudian ada fee afiliator, kemudian voucher. Nah, itulah ketemulah profit. Nah, idealnya profit minimal adalah 20% dari harga jual ya. Kemudian langkah ke-7, uji pasar. Nah, teman-teman ketika sudah melakukan 6 langkah tadi, langkah terakhirnya adalah teman-teman bisa uji pasar. Dengan apa? Dengan cara apa? Yang pertama, teman-teman bisa membuat landing page ataupun toko di TikTok ataupun Shopee ya. Nah, di situ coba iklanin budget kecil dulu gitu ya. Kemudian lihat respon, yang klik, yang check out, dan repeat order. Begitu cara memulainya ya. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana teman-teman itu menghitung ya harga jual minimal gitu ya, agar teman-teman itu tidak boncos ya dalam jualan di Shopee atau TikTok Shop gitu ya. Kita juga akan nanti hitung sebelum iklan itu ke depannya kita akan bahas ROAS minimal ya. Di situ ROAS minimal, dan ROAS minimal ini sebagai patokan gitu ya. Sebagai patokan agar teman-teman itu mudah dalam menganalisa iklan, ROAS minimalnya berapa. Kalau di atas ROAS minimal ya tentu teman-teman itu tinggal up aja untuk budgetnya gitu ya. Oke, di sini. Nah, di sini ini semua teman-teman ada versi Google Doc-nya ya. Teman-teman versi spreadsheet, teman-teman tinggal masukkan HPP dan seterusnya. Dan itu bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman bergabung VIP member hanya 50.000 per bulan. Dapat konsultasi gratis sepuasnya plus Zoom Meet setiap bulan. Ini ada jadwalnya ya. Nanti tanggal 29 ini jadwalnya. Ya. Nih. Ini rekaman kemarin ya. Kemudian di sini kalau mau tahu ya konsultasi setiap harinya tentang GMV Max di sini. Di sini juga ada playlist tutorial step by step-nya ya. Teman-teman tinggal buka, ada iklan Shopee, ada Meta Ads, ada Meta Ads Sipa Shopee, ada Meta Ads untuk iklan katalog ya, ada konsultasi atau diskusi untuk dropshipper, kemudian untuk afiliator ya. Di sini untuk khusus untuk kendala di Shopee gitu ya, kendala di toko TikTok, kemudian di sini ada shop ad khusus, iklan toko di Ads Manager, kemudian ada iklan ke toko online ya. Teman-teman juga bisa request tutorial di sini ya, silahkan
masuk gitu ya. Dan masih banyak lagi benefit atau keuntungan yang lainnya hanya dengan 50.000 per bulan. Untuk link pendaftarannya silakan teman-teman cek link di bio atau teman-teman cek di deskripsi video ini. Nah, kalau teman-teman itu mau lebih cepat bagaimana paham cara iklan ya, baik itu TikTok Ads, Meta Ads gitu ya, Sipa Shopee, iklan Shopee gitu ya. Teman-teman bisa private one on one, di mana kelas private eksklusif ini adalah cara terefektif ya, terefisien untuk teman-teman itu cepat belajar, yaitu belajar di Zoom bareng saya. Di Zoom hanya berdua, kita fokus langsung ngerjain iklan kamu gitu ya, iklan teman-teman gitu ya. Di situ informasinya bisa komen saya mau private atau DM saya gitu ya. Saya akan kasih harga spesial buat teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.